Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari ini publik cukup dikejutkan dengan statement Pak Anies Baswedan di Singapura. Pak Anies bilang bahwa proyek Ibu Kota Negara atau IKN yang sedang berproses ini minim proses politik, minim partisipasi publik. Diberitakan oleh kantor berita viva.co.id, Anies secara eksplisit menjadikan proyek IKN sebagai contoh di mana proses politik dan partisipasi publik sangat sedikit sekali. Pak Anies bilang, contohnya pembentukan ibu kota baru di Kalimantan. Sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya, kata Pak Anies ya. Statement Pak Anies tadi menunjukkan bahwa Pak Anies tidak paham konstruksi pembuatan undang-undang dan perkelindanannya dengan partisipasi publik. Begini, kalau Pak Anies paham Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, 21, dan 22A, hingga turunan-turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 misalnya, harusnya Pak Anies paham tentang proses pembuatan undang-undang. Disebutkan bahwa terdapat 5 tahapan proses pembuatan undang-undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sementara partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang tersebut juga sudah terakomodir. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi bilang, 1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Masukan secara lisan dan atau tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar lokakarya dan atau diskusi. 3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. 4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah, kembali kepada statement Pak Anies yang bilang proses IKN minim proses politik dan partisipasi publik ya. Kalau disebut minim proses politik, ya ngawur. Proses dalam pembuatan undang-undang ya proses politik. Di sana para wakil-wakil rakyat yang terpilih di daerah pemilihannya masing-masing terlibat dalam proses legislasi. Bahkan hampir semua fraksi di DPR RI setuju dengan pengesahan Undang-Undang IKN, termasuk Partai Nasdem, partai yang mengusung Pak Anies Baswedan. Nah, forum-forum resmi di DPR RI inilah yang disebut proses politik Pak Anies. Sementara statement Pak Anies yang mengatakan bahwa proses IKN minim partisipasi publik juga ngawur. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tadi saya jabarkan sudah mengatur perihal partisipasi publik. Bahkan beberapa pihak juga sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi, seperti mantan penasehat KPK Abdullah Heha Mahua dan pensiunan PT Chevron Pacific Indonesia SM Pio Dias Martias. Gugatan-gugatan tersebut pada akhirnya ditolak oleh MK. Nah, terkait dengan partisipasi publik, mengutip laman resmi Mahkamah Konstitusi, gugatan yang diajukan oleh Abdullah Heha Mahua misalnya, berbunyi, tahapan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 atau Undang-Undang IKN tadi ya, dari sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Pemohon beralasan tahapan tersebut tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas dan tidak memperhatikan partisipasi publik. Nah, terhadap dalil para pemohon tersebut, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan terlepas dari tidak adanya bukti relevan yang diajukan oleh para pemohon, menurut Mahkamah, proses pembentukan suatu undang-undang tidak bergantung dari cepat atau lambatnya pembahasan.
Akan tetapi proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Jadi, sudahlah nggak ada bukti relevan, pemohon juga dianggap oleh Hakim MK keliru dalam memaknai partisipasi publik dalam proses legislasi. Ada atau tidaknya partisipasi publik nggak ditentukan oleh berapa hari sebuah undang-undang dibuat. Nah, masih menurut Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya tidak menentukan durasi minimal pembuatan undang-undang sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang. Mohon maaf nih, gugatannya kok seperti abal-abal gitu sih. Lagi-lagi kembali kepada statement Pak Anies, saya menangkap beberapa kesan. Kesan pertama, Pak Anies nggak paham mekanisme pembuatan undang-undang. Kesan kedua, Pak Anies paham undang-undang tapi ingin sekedar menjadi antitesis Pak Jokowi. Ketiga, keduanya benar. Jadi karena kebelet pengen jadi antitesis Pak Jokowi, Anies main hantam kromo. Nggak peduli undang-undang, nggak peduli proses, nggak peduli dia itu asbun apa enggak. Nah, menurut teman-teman yang mana? Komen ya. Menurut saya sih ya yang ketiga. Anies memang nggak paham mekanisme pembuatan undang-undang dan Anies memang kebelet membangun citra untuk jadi antitesis Pak Jokowi untuk terus-terusan menggerus dan mengambil suara-suara pemilih Pak Prabowo pada 2019 lalu. Kita sama-sama tahulah berbagai survei menunjukkan pola yang serupa. Elektabilitas Pak Prabowo menurun karena terpecah akibat suara-suara pemilihnya terdahulu pindah ke Pak Anies. Buat saya ini adalah alarm untuk Pak Prabowo. Statement Pak Anies ini mengingatkan saya pada ucapan Shane Stokes, seorang sosiolog dari Amerika Serikat yang bilang, "Truth is hard, propaganda is cheap." Kebenaran itu sulit, propaganda itu murah. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.